Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ustadz Prof. Dr. Zainal Rafli MPD dan Ustadzah Dr. Putih Zulhardi MPD, serta teman-teman semua yang saya cintai karena Allah. Semoga Ustadz dan Ustadzah serta teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman tahu gak sih, untuk merancang penelitian yang kuat dan menghasilkan hasil yang dapat diandalkan, pemahaman yang baik tentang konsep populasi dan sampel sangat penting dalam mata kuliah metode penelitian. Harapannya, mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pemilihan sampel, pengumpulan data, dan analisis data untuk memastikan penelitian mahasiswa memiliki validitas dan generalisabilitas yang baik. Nah, insya Allah 30 menit ke depan bersama saya Hana Sofa J. Putri sebagai moderator dan rekan-rekan penyaji akan membahas mengenai populasi dan sampel. Perkenalkan ya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatimah Erma, Hana Sofa, Lutfia, Nadia Umul, dan Rohma Konita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang populasi. Kepada teman-teman penyaji dipersilahkan. Oke, Hana, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai populasi. Saya akan membahas mengenai definisi populasi dari berbagai ilmuwan. Yang pertama, itu menurut Sue and Ritter, populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok atau objek di mana seorang itu ingin menggeneralisasikan hasil penelitian, misalnya warga negara suatu negara, mahasiswa di universitas, atau karyawan perusahaan. Menurut Pollitt and Beck, populasi adalah seluruh kelompok yang diminati. Sebuah populasi adalah keseluruhan agregat elemen. Menurut Foggett and Johnson, populasi adalah sekelompok orang atau lembaga, peristiwa, atau subjek studi lainnya yang ingin dideskripsikan atau yang ingin digeneralisasikan. Menurut Kramer and Howitt, populasi adalah semua jenis individu tertentu yang hal ini mungkin dibatasi oleh lokasi geografis, satu atau lebih karakteristik lainnya. Kemudian menurut Cronin, Coughlin, dan Smith, populasi adalah semua komponen yang dianggap memiliki satu atau lebih ciri yang sama, sehingga merupakan suatu kelompok karakteristik yang akan ditentukan oleh peneliti. Kemudian tergantung juga fokus penelitiannya, terdiri dari orang, artefak, jangkau. Populasi terjangkau atau accessible population. Yang pertama, populasi target atau populasi sasaran adalah kumpulan dari keseluruhan kasus, orang, atau objek di mana hasil penelitian akan digeneralisasi. Populasi target ini merupakan keseluruhan populasi di mana peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Contohnya, seorang peneliti mau melakukan penelitian tentang kepatuhan pasien hipertensi dalam menjalani terapi di wilayah puskesmas A. Nah, dalam hal ini populasi targetnya adalah
seluruh pasien-pasien hipertensi yang ada di wilayah di wilayah Puskesmas A. Nah, dalam penelitian tersebut, peneliti dapat menetapkan secara jelas tentang batas geografis, jenis kelamin, kelompok umur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada populasi terjangkau. Nah, populasi terjangkau adalah kumpulan dari seluruh kasus, orang, atau objek yang sesuai dengan kriteria penelitian yang tersedia dan juga terjangkau untuk peneliti. Peneliti dapat mengambil sampel, kemudian meminta calon responden untuk berpartisipasi dalam studi penelitian. Contohnya, seorang ingin meneliti penelitian tentang kepatuhan pasien hipertensi dalam menjalani terapi di wilayah Puskesmas A. Nah, dalam hal ini, populasi terjangkau adalah seluruh pasien-pasien hipertensi yang dapat dijangkau. Next. Nah, populasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada populasi target, sumber, sampel, dan penelitian. Populasi target atau target population adalah populasi sasaran yang dibatasi dengan kriteria sampling yang hasilnya nanti akan diaplikasikan dalam penelitian. Kemudian populasi sumber atau source population atau dikenal sebagai sampling frame merupakan individu yang berasal dari populasi target dan memiliki potensi sebagai partisipan atau responden dalam penelitian tersebut. Kemudian ada populasi sampel. Populasi sampel adalah populasi yang diambil dari sebuah sampel peneliti yang dimana peneliti itu mengambil sampel random ataupun non-random. Kemudian yang terakhir ada populasi studi. Populasi studi adalah orang-orang yang memenuhi syarat atau eligible yang bersedia untuk menjadi responden atau partisipan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sekian dari saya kembalikan ke selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Lutfia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampel. Jadi, sampel ini merupakan bagian suatu populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dan populasi induk. Sampel ini ada 2 kriteria, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ya. Kemudian kriteria inklusi. Jadi kriteria inklusi ini merupakan kriteria di mana subjek penelitian dapat mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Di antaranya ini ada gender, usia, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria eksklusi. Nah, ini itu merupakan kriteria di mana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Dan secara umum terdapat beberapa keadaan yang dapat membuat sampel termasuk ke dalam kriteria eksklusi. Yang pertama, ada kondisi medis yang serius yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan. Yang kedua, ada riwayat penyakit yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga, batasan usia untuk kelompok populasi yang ingin diteliti. Selanjutnya ada subjek penelitian menolak untuk berpartisipasi dan hambatan etis. Nah, di sini ada beberapa syarat sampel yang baik. Yang pertama itu ada representatif. Apa sih representatif? Jadi, representatif ini sampelnya berasal dari target populasi yang tersedia. Kemudian yang kedua, ukurannya sesuai. Jadi saat memilih sampel ini memperhitungkan kecukupan sampel yang dibutuhkan. Jadi nggak asal ngambil gitu, sesuai sama subjek yang ingin diteliti. Kemudian tidak bias. Dalam memilih sampel ini harus dilakukan secara hati-hati. Jadi nggak asal milih sampel, pokoknya sesuai sama kriteria yang dibutuhkan sampel tersebut.
Yang keempat, tidak tersubstitusi dan lengkap. Jadi ketika sudah memilih sampel nih, sampelnya nih sebisa mungkin jangan diganti-ganti dan harus lengkap gitu jumlah sampelnya. Kemudian yang kelima, bisa dilakukan atau mudah didapat. Dalam artian ini, si peneliti itu sesuai dengan kesanggupannya gitu. Jangan ngambil sampel yang di luar kesanggupannya. Mungkin ada yang terkendala dana atau sebagainya. Jangan. Sesuai dengan kemampuan si penelitinya, bisanya seperti apa gitu, yang mudah dilakukan. Terus yang ke-6, yang terakhir, adalah generalisasi. Dan sampel ini dapat digeneralisasi ke populasi. Selanjutnya, permasalahan yang biasa timbul dalam mengambil sampel. Yang pertama ada mereduksi objek penelitian. Yang apa sih mereduksi objek penelitian? Jadi mereduksi objek penelitian ini sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja dari populasi. Kemudian yang kedua ada mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitian. Jadi bermaksud dalam artian gitu mengenakan kesimpulan kepada objek, gejala atau kejadian yang lebih luas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Konita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Dan pada dasarnya teknik pengambilan sampel ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Boleh di next? Pertama, saya akan menjelaskan sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota atau populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti atau evaluator untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Adapun sampel probabilitas itu meliputi simple random sampling, stratified random sampling, dan yang terakhir ada cluster random sampling. Boleh di next. Teknik pengambilan sampel dari probability sampling yang pertama itu adalah simple random sampling atau disebut juga dengan pengambilan sampel secara random sederhana. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini adalah dengan memberikan suatu nomor yang berbeda kepada setiap anggota populasi. Kemudian memilih sampel dengan menggunakan angka-angka random. Terdapat 3 cara untuk menentukan sampel dengan menggunakan teknik ini, yaitu pertama dengan cara undian, kedua dengan tabel bilangan random, dan ketiga menggunakan komputer untuk mengacak, misalnya dengan bantuan SPSS. Teknik pengambilan sampel ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya adalah kemudahannya dalam pengumpulan data. Kemudian keterwakilannya dari populasi, tidak bias, dan sampel yang representatif penting untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Adapun kelemahan dari data hanya daftar lengkap semua anggota populasi. Daftar populasi harus lengkap dan terbaru. Ini biasanya tidak tersedia opsi yang besar. Teknik sampling yang kedua adalah stratified random. Bisa di next. Atau disebut dengan pengambilan sampel secara random bertingkat. Teknik ini melibatkan pembagian populasi menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Masing-masing kelompok berisi subjek dengan karakteristik yang sama. Dan kemudian pengambilan sampel secara acak dalam kelompok-kelompok tersebut. Langkah-langkah dalam menentukan stratified random sampling adalah yang pertama, menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil berikut strata-strata yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengklasifikasikan populasi ke dalam grup atau strata yang saling lepas. Ketiga, menentukan ukuran sampel untuk tiap stratum. Yang keempat,
memilih secara acak setiap stratum dengan menggunakan simple random sampling. Misalnya, jika sebuah sekolah memiliki populasi dengan 75% siswa yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris dan 25% dengan bahasa pertama yang berbeda, maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak yang berisi 75% penutur bahasa Inggris pertama dan 25% dengan bahasa pertama yang berbeda untuk menjaga agar proporsi dalam sampel sama dengan proporsi dalam populasi. Adapun menurut Sugiono, ada dua jenis stratified random sampling, yaitu proportionate stratified random sampling dan disproportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Adapun disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kelebihan teknik pengambilan sampel stratified random sampling adalah mengatasi potensi bias manusia dalam pemilihan kasus untuk dimasukkan dalam sampel, sehingga sampel acak bertingkat memberi peneliti sampel yang sangat mewakili populasi yang sedang dipelajari. Adapun kekurangan teknik ini adalah tidak bisa digunakan apabila populasi tidak dapat dipartisi secara mendalam menjadi sekelompok yang terpisah-pisah. Kemudian teknik terakhir dalam probability random sampling adalah cluster random sampling atau pengambilan sampel cluster. Teknik ini bisa Teknik ini digunakan apabila populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok. Teknik sampling ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah. Tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling. Contohnya, penelitian dilakukan terhadap populasi penduduk Indonesia. Untuk menentukan penduduk mana yang dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Misalnya, di Indonesia terdapat 34 provinsi. Sampelnya menggunakan 10 provinsi. Maka 10 provinsi tadi diambil secara random. Adapun keuntungan dari cluster random sampling ini adalah dapat mengambil populasi besar yang tersebar di daerah. Pelaksanaannya lebih mudah dan murah dibandingkan teknik lainnya. Pengambilan sampel ini layak digunakan ketika berhadapan dengan populasi yang besar. Sedangkan kelemahannya adalah pengambilan sampel yang bias. Jika kelompok dalam populasi yang dipilih sebagai sampel cluster memiliki pendapat yang bias, maka seluruh populasi disimpulkan memiliki pendapat yang sama. Selain itu, kekurangan teknik ini adalah kesalahan pengambilan sampel dengan teknik ini lebih besar kemungkinannya dibandingkan dengan teknik sampling probabilistik lainnya. Selanjutnya ada non-probability sampling. Bisa di next. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampling ini meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Bisa di next. Teknik sampling dengan non-probability sampling yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Jadi semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan dilakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan data
belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Bisa di next. Kemudian ada teknik sampling accidental atau incidental. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purposive. Adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya penelitian tentang makanan. Maka sampel datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Bisa di next. Selanjutnya ada sampling genome. Apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sering populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel genome adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian yang terakhir, dari non-probability random sampling itu ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang. Tapi orang lain yang pandang lebih tahu dan dibahas sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Misalnya akan meneliti provokator kerusuhan, maka akan cocok menggunakan purposive dan snowball sampling. Materi yang berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Fatimah. Bisa di next kan? Baik, materi selanjutnya tentang ukuran sampel. Merupakan jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian dan merupakan aspek penting dari sebuah penelitian karena menentukan ketelitian, taksiran tentang parameter populasi yang diteliti, dan konsistensi kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Next. Berikutnya, ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan oleh peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan begitupun sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi. Next. Dan berikut ini saya akan memberikan salah satu contoh rumus ukuran sampel. Namanya rumus Lovin, dengan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar per dikali E kuadrat. Dengan N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, dan E merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel. Dan maksimal dari E ini 5% atau 0,05. Next. Di sini ada contoh dari rumus Lovin. Pertanyaannya, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran? Yang pertama, dengan populasi 1000 dan taraf signifikan 0,5.
Dan yang kedua dengan populasi 45.250 signifikan 0,01. Maka secara itu N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar kali A kuadrat atau E kuadrat sama dengan 1000 per 1 tambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Hasil sampelnya berumus 46. Dan soal kedua dengan rumus yang sama tapi E-nya berbeda, 0,01. Jadinya 45.250 per 1 tambah 45.250 dikali 0,01 kuadrat. Hasilnya 8.191 sampel. Next. Jadi kesimpulan dari ukuran sampel, terdapat berbagai rumus untuk menghitung ukuran sampel seperti rumus Jacob-Cohen, Blumen, dan Isaac. Dan masih banyak lagi. Bila ada dua rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel, maka hanya terdapat sedikit perbedaan jumlah sampelnya. Lalu yang dipakai yang lebih baik yang mana? Maka sebaiknya yang dipakai adalah rumus dengan jumlah ukuran sampel yang paling besar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita selanjutnya ada contoh penelitian yang pernah ada. Jadi, ini ada satu penelitian yang kami analisis. Nanti teman-teman kalau mau akses penelitiannya itu bisa dibuka ya makalahnya di bagian daftar pustaka. Nah, jadi judul penelitiannya itu preferensi dan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan media pembelajaran online di masa pandemi. Kami menemukan nih kalau populasi di dalam penelitian itu yaitu mahasiswa di Universitas Tomakaka. Sampelnya ada 133 mahasiswa yang terdaftar di program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik. Nah, jadi yang kami dapatkan itu di dalam penelitian ini teknik samplingnya itu dipakai mixed method. Jadi ada model kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi dia tuh termasuk namanya census sampling. Kenapa? Karena kalau misalnya ukuran sampelnya itu 133 terus merupakan representasi yang baik dari seluruh populasi mahasiswa tadi, di prodi tadi, yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian tadi semester tertentu ya, yang mengikuti perkuliahan daring tersebut. Maka teknik sampling yang digunakan di penelitian ini adalah census sampling, yaitu mengambil seluruh populasi. Nah, karena populasinya kan besar ya di dalam satu prodi itu, jadi akhirnya digunakan teknik stratified random sampling. Jadi diambil berdasarkan, jadi diambil berdasarkan semester, diikuti pemilihan acak gitu dalam setiap kelas semester. Jadi 133 itu random semesternya. Alhamdulillah, tadi kita udah sama-sama dengar pemaparan dari teman-teman penyaji. Selanjutnya, saya akan buka sesi tanya-jawab. Kepada yang ingin bertanya, boleh silahkan raise hand terlebih dahulu.
Oke, udah ada Anida Zahra dan Albi Hazimi. Boleh Anida Zahra dulu? Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, misalkan ada sebuah kasus yang dihadapi oleh peneliti, seperti pengambilan sampel dari populasi yang sulit diakses atau memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Contohnya itu seperti penelitian tentang pengguna narkoba yang mungkin menyembunyikan diri atau pengguna narkoba itu menyembunyikan diri dan enggan berpartisipasi dalam penelitian itu karena mungkin ada alasan hukum atau sosial gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira teknik sampling apa yang lebih baik dipilih ketika ada kasus seperti itu? Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Anida atas pertanyaannya. Boleh di slowin? Bener ya? Boleh sekarang Albi Hazimi dipersilakan untuk bertanya. Oke, Kron, atas kesempatannya, izin bertanya tadi sempat dibahas atau dipresentasikan mengenai sampling purposif ya, maaf kalau salah sebut. Nah itu tadi sempat dijelasin teknik penentuan sampel ini dengan pertimbangan tertentu. Kira-kira maksud dari pertimbangan tertentu ini apa? Terus juga tadi kan sempat dibawain contohnya itu kalau nggak salah tentang ahli makanan, tentang makanan, tapi sampel datanya ahli makanan. Kira-kira mengenai penjelasan dari sampling ini tentang pertimbangan tertentu. Nah, itu pertimbangan tertentunya itu sebelah mana maksudnya? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Albi Hazimi atas pertanyaannya. Boleh di lower hand. Oke, silahkan kepada Muhammad Arya. Iya, baik. Izin bertanya kepada kelompok pertama, kelompok 1. Tadi di PPT itu ada tentang ini ya, permasalahan yang timbul ketika di bab sampel. Itu kan ada 2 ya, mereduksi objek penelitian sama mengadakan generasi dari hasil-hasil penelitian. Nah, itu boleh dijelasin ulang nggak maksudnya apa? Karena aneh baca makalah juga masih kurang paham. Terus di sini kan permasalahan yang timbul. Nah, ketika permasalahan itu timbul, apa solusi ketika permasalahan itu timbul gitu bagi peneliti? Itu aja sih cukup. Bisa dipahami nggak? Apun, boleh diulang pertanyaannya? Di permasalahan yang timbul kan itu ada 2 ya, mereduksi objek penelitian, terus mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitian. Nah, itu boleh tolong jelasin ulang nggak? Soalnya tadi aneh baca makalah juga masih kurang paham. Terus kan ini berkaitan tentang permasalahan yang timbul ya. Ketika permasalahan ini timbul, apa solusi bagi peneliti untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bisa dipahami? Ya, baik, terima kasih Muhammad Arya atas pertanyaannya. Kami izin diskusi terlebih dahulu.
Ada 3 pertanyaan ya tadi dari Anida, Albi, dengan Arya ya. Bagaimana? Sudah bisa dijawab, Hana dan teman-teman? Apun sudah mau menjawab pertanyaan dari Anida. Tadi Anida bertanya intinya kalau misalnya sebuah penelitian itu punya partisipasi yang rendah, solusinya apa? Apakah ada teknik sampling yang cocok gitu? Ada. Mungkin ada beberapa ya teknik yang cocok untuk permasalahan yang Anida tadi sampaikan. Yang pertama ada sampling purposive. Nah, jadi kita dari awal udah memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan sama penelitian kita. Jadi sampling purposive ini bisa membantu kita mendapatkan pandangan dari kelompok yang tepat meskipun jumlah partisipannya terbatas. Terus yang kedua ada snowball sampling. Jadi peneliti itu mulai dengan beberapa responden yang mudah diakses aja. Lalu meminta para responden itu merekomendasikan orang lain yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, ini nih cocok nih untuk studi dengan populasi yang sulit dijangkau. Terus yang ketiga ada sampling kuota. Jadi kita dari awal tuh menetapkan target jumlah responden dari berbagai subkelompok dalam populasi kita. Populasi yang kita mau teliti. Sehingga kita tuh dapat memastikan representasi yang seimbang meskipun jumlah total partisipasinya rendah. Terus yang terakhir ada namanya convenience sampling. Jadi memilih responden yang paling mudah diakses. Tadi sama ya kayak snowball sampling. Jadi meskipun tidak terlalu representatif, dapat digunakan jika kita memiliki keterbatasan waktu atau sumber daya. Bagaimana, ada teman-teman lain mau menambahkan? Oh, belum ada. Gimana, Anida? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah terjawab, Hana. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Izin masuk, izin menjawab pertanyaannya dari Albi tentang purposive sampling. Itu maksud pertanyaannya itu maksud dari pertimbangan tertentunya itu apa, kan? Jadi contoh di sini kan misalnya penelitian yang kita lakukan itu kan tentang makanan. Jadi kita mencari sampel dari orang-orang yang ahli mengenai makanan, bisa jadi ahli gizi atau orang-orang yang bergelut dengan hal-hal yang berbau dengan makanan seperti itu. Jadi ada spesifikasi, ada kriteria tertentu untuk dijadikan sampel tersebut seperti itu. Apakah sudah jelas, Albi? Insyaallah, syukron. Afwan.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arya. Jadi, sampel yang biasanya timbul gitu. Kan yang pertama tadi, penelitian bermaksud produksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja dari populasi. Jadi maksudnya awalnya nih, peneliti udah Jadi awalnya peneliti ini dia punya sampel sebanyak 100 gitu. Nah, kemudian setelah si peneliti ini melakukan penelitian, nah dia ngerasa sampel yang 100 ini dengan waktu misalkan yang dia punya kurang lebih 1 bulan gitu. Ya, terlalu banyak 100. Jadi dia tuh pengen mereduksi atau mengurangi jumlah dari sampel tersebut. Gitu. Terus yang kedua, penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitian. Jadi peneliti ini bermaksud untuk misalkan dari hasil penelitian ini dikatakan di satu sekolah nih ada kelas A, B, C. Nah, dari hasil penelitian ini si peneliti mendapatkan kalau hasil dari kelas A ini semua anaknya rajin gitu. Nah, tanpa nggak mungkin sih, maksudnya yang didapat dari kelas-kelas B sama C, kelas A itu berbeda sama kelas A ini. Nah, dari satu hasil ini jadi dia mengeneralisasikan ke semua kelas. Apakah bisa dipahami, Arya? Iya, cukup dipahami, Wanita. Bagaimana Arya? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih, kelompok 1. Oke, baik. Makan es sampai batuk. Semoga presentasi tadi nggak bikin ngantuk. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Oh, ada satu lagi pertanyaan. Maaf ya, ada yang belum terjawab. Silakan kepada Lutfia, boleh dijawab. Ya, izin menjawab mengenai solusi dari permasalahan-permasalahan dalam sampel. Yang pertama itu menentukan terlebih dahulu gitu target populasi yang kita ingin teliti sehingga mengurangi adanya reduksi dari objek-objek yang akan diteliti. Kemudian ketika mengambil sampel itu, ambil sampelnya itu harus sesuai gitu. Contoh kita mau ambil sampel misalnya di kelas A dan B gitu. Di kelas A dan B itu contohnya contohnya kita mau mengambil sampel dari sebuah sekolah gitu, yang dimana ada 2 sampel yang harus kita ambil dari SD, misalnya dari SD 01 sama SD 02 nih. Nah, itu sampel yang kita ambil tuh harus sesuai gitu. Contoh kita mau ngambil sampel anak umur 7 sampai 12 tahun gitu. Nah, di SD 01 itu kita harus sama-sama ngambil sampel yang sama gitu. Anak umur 7 sampai 12. Nah, SD 02-nya juga harus sama gitu, harus sesuai. Kemudian sampel-sampel yang diambil itu harus juga sesuai dengan syarat-syarat sampel yang baik, sehingga ketika kita ingin menggeneralisasikannya itu terhindar dari masalah-masalah sampel. Segitu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Gimana Arya? Apakah jawaban kedua kalinya cukup menjawab? Cukup menjawab. Terima kasih sekali lagi. Oke, tadi jawaban tadi sekaligus menutup presentasi kami ya. Sebelum ditutup, saya ada pantun. Teman-teman boleh ya nanti bilang cakep, cakep gitu, oke? Jalan-jalan ke Sukabumi. Cakep. Di perapatan ketemu Agus.
Cakep. Cakep. Cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Saya Hana Sofia Putri dan rekan-rekan penyaji pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menambah khazanah keilmuan teman-teman semua. Hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk kita beri reaksi tepuk tangan untuk pemakalah hari ini. Oke. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar mengenai populasi dan sampel. Nah, menurut saya penjelasan dari kelompok ini sudah benar-benar komprehensif ya, dan bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mohon izin sebelumnya, Prof. Zainal, apakah berkenan memberikan tambahan materi, Prof? Oke, baik. Kalau begitu, saya yang melanjutkan ya. Jadi tadi bagaimana? Saya coba tanya kepada teman-teman nih. Saya mau ambil sampel dari kelas ini, apakah sudah memahami apa yang dipresentasikan oleh kelompok ini? Saya menggunakan misalnya simple random sampling. Saya ambil secara random. Yang pertama saya tanya kepada Taufik Syuhada. Taufik, tadi apa yang Taufik pahami dari materi hari ini, Taufik? Belum cukup paham soalnya. Oh, kok belum cukup paham. Yang bagian mana, Taufik? Soalnya banyak itunya kan, ada teknik-tekniknya gitu. Iya, ada teknik-tekniknya. Oke. Tadi disajikan, oh ya, tadi kan disajikan juga ini ya, contoh-contohnya. Jadi gini, boleh ditayangkan lagi yang bagian apa? Probability dan non-probability sampling tadi. Oke, sebentar. Ya, sambil ditayangkan ya. Jadi, saat teman-teman semua mau melakukan penelitian kuantitatif, kita fokusnya hanya di kuantitatif ya. Nah, penelitian kuantitatif itu memiliki karakter bahwa kita tidak perlu melakukan penelitian kepada seluruh populasi apabila populasinya sangat luas. Nah, jadi penelitiannya cukup ambil sampel yang menjadi bagian dari populasi tersebut. Kenapa? Cukup sampelnya saja, karena karakter penelitian kuantitatif, sampelnya itu bisa mengeneralisasi ke seluruh populasi. Kalau waktu di pertemuan awal saya pernah mengibaratkan seperti teman-teman membeli jeruk, kan nggak perlu semuanya dicoba kan? Fadilah kalau beli jeruk di pasar, apakah semuanya Fadilah coba? Iya, enggak saja. Tidak, hanya sampelnya saja ya. Nah, jadi hanya ambil satu jeruk saja untuk coba, oh ternyata ini manis. Nah, Fadilah bisa mengeneralisasi bahwa seluruh jeruk yang dijual oleh pedagang ini manis gitu. Nah, itu adalah karakter dari penelitian kuantitatif. Nah, untuk menentukan sampel itu ada tekniknya. Jadi kita tidak bisa asal mengambil sampel. Jadi bisa jadi ini tukang buah tadi, bapak-bapak yang menjual buah jeruk, itu dia punya teknik tersendiri. Dia punya teknik khusus nih. Jeruk mana yang bisa dijadikan sampel gitu, bisa dijadikan contoh. Nah, untuk mengambil sampel itu kita tidak bisa asal ambil. Jadi misalnya saya mau melakukan penelitian di angkatan ini kan ada 2 angkatan ya. Angkatan 2000, ini 2000 berapa? Ini 2021 ya? Arya 2021 ya? 2021 dan 2022. 2021 dan 2022. Oke. Saya mau melakukan penelitian di angkatan 2001 dan 2021 dan 2022. 2021 mungkin jumlahnya ada 100 ya atau 90 berapa itu. 2022 juga artinya kalau di total kurang lebih ada 200. Gitu, ada 200 mahasiswa yang akan menjadi objek penelitian saya. Tapi saya hanya punya waktu misalnya 1 bulan atau 1 semester. Nah, saya tidak mungkin melakukan penelitian ke
dua angkatan ini yang mana terdiri dari 8 kelas. 2021 kan 4 kelas, 2022 4 kelas. Nah, saya nggak mungkin nih melakukan penelitian ke 8 kelas semuanya. Kenapa? Mungkin salah satunya saya tidak pegang ajar. Biasanya kan gitu ya, kelas AB dengan siapa, CD-nya dengan siapa gitu misalnya. Nah, misalnya saya tidak mungkin melakukan itu, artinya saya perlu sampel. Jadi saya perlu misalnya setengah dari angkatan 2021 dan setengah dari angkatan 2022. Nah, yang setengah-setengah itu sajalah yang saya lakukan penelitian. Saat penelitian saya berhasil, artinya penelitian saya berhasil untuk semua angkatan di 2021 dan 2022. Gitu. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, ada populasi, ada sampel. Saat kita mau menentukan sampel, itu ada tekniknya. Kita tidak bisa asal ambil sampel. Saya tidak bisa langsung panggil si A, si B, si C, si D, kamu jadi sampel saya ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu tergantung dari penelitian apa yang akan saya lakukan. Gitu. Kalau misalnya saya mau melakukan penelitian mengenai latar belakang pendidikan terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab, tapi sampel yang saya ambil semuanya anak pesantren. Nah, itu tidak bisa digeneralisasi di PBAUNJ. Kenapa? Karena tidak semua yang masuk ke PBAUNJ SMA-nya dari pesantren dulu. Bisa jadi ada yang dari SMK, bisa jadi ada yang dari MAN. Gitu. Nah, jadi saya tidak bisa langsung panggil si A, si B, si C, kamu jadi sampel saya, tidak bisa. Karena ada karakter di populasinya PBAUNJ. Ada mahasiswa yang masuk PBA, dulunya dari MAN, dulunya dari pesantren, atau pernah pesantren tapi dulu waktu kelas 1 SMP, terus habis itu kelas 2 SMP-nya dia ke sekolah umum misalnya gitu. Jadi ada teknik sampling. Ada 2 teknik pengambilan sampel yang bisa dilakukan untuk mengambil sampel. Yang pertama namanya probability sampling. Probability sampling. Kemudian yang kedua namanya non-probability sampling. Kalau probability sampling yang sedang ditayangkan oleh kelompok ini, itu pengambilan sampelnya, setiap sampel itu memiliki peluang yang sama. Jadi siapapun bisa saja ditunjuk menjadi sampel oleh si peneliti, oleh saya yang mau meneliti. Jadi siapapun bisa saya tunjuk untuk menjadi peneliti, untuk menjadi sampel saya. Ya, jadi intinya punya peluang yang sama. Ada di sini ada 3 ya contohnya ya. Stratified sama cluster. Oke. Kalau simple random sampling itu memang mengambil anggota secara acak dari populasi ya. Nah, simple random sampling itu pengambilan sampel memberikan. Oke. Oh, kalau di sini contohnya pakai nomor ya. Jadi sebenarnya gini, simple random sampling itu bisa saja random kalau misalnya di apa namanya? Di tempat yang akan kita teliti itu nggak ada stratanya, nggak ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Misalnya saya mau melakukan penelitian di angkatan 2021 gitu, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan. Yang dipertimbangkan apa misalnya? Ya misalnya hasil belajar kemarin, hasil belajar di semester kemarin gitu. Atau intinya yang tidak ada stratanya, tidak ada perbedaannya. Nah, itu bisa kita lakukan secara random. Kita ambil secara random. Jadi misalnya populasinya ada 70, sampel yang dibutuhkan hanya 40, yang 40 saya ambil saja secara random dari teman-teman, itu bisa dilakukan. Jika apa? Jika tidak ada level, jika tidak ada strata. Dalam penelitian kita, kan tergantung kita mau meneliti apa nih. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi ada apa? Di sini. Ada stratified random sampling. Nah, stratified random sampling itu populasinya itu punya strata. Ada stratanya nih. Jadi ada stratanya yang proporsional, ada strata yang kurang proporsional. Contoh misalnya, misalnya mau mengkaji tadi latar belakang pendidikan. Ternyata dari 200 populasi, dari 200 populasi ini angkatan 2021 dan 2022, yang dari pesantren ternyata hanya 10 orang dari 200 itu. Yang dari MAN 90 orang.
yang dari umum 100 orang. Nah, itu kan tidak proporsional. Kan ada 10, 90, dan 100. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Nah, artinya di sini kita harus ketahui dulu berapa sampel yang dibutuhkan. Seandainya sampel yang dibutuhkan hanya 50, artinya yang 10 orang tadi diambil semua. Yang 10 orang tadi diambil semua, kemudian yang 90 ditentukan. Misalnya apakah 50-50 dengan yang si dari umum tadi. Jadi 90 dengan 100, ya kita ambillah 50-50 misalnya gitu, setengah-setengah. Sehingga mencukupi ke 40. Nah, artinya 40 sampel itu kan sudah bisa dianggap sebagai sampel yang rata ya. Yang dari pesantrennya 10 orang, yang non pesantrennya misalnya yang dari MAN 15 orang, yang dari sekolah umum juga 15 orang. Oh, saya kira itu cukup adil gitu. Jadi kalau stratified random sampling itu berbeda dengan apa tadi, simple random sampling. Kalau simple random sampling nggak ada strata di dalamnya, nggak ada level-levelnya, nggak ada perbedaan. Jadi bisa diambil secara acak gitu. Tapi kalau stratified random sampling ini ada stratanya. Misalnya tadi latar belakang pendidikan, atau misalnya jenis kelamin gitu. Jadi ada penelitian mengenai jenis apa, misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap keterampilan berbicara. Karena ada asumsi bahwa perempuan itu berbicara lebih baik daripada laki-laki, misal. Karena kenapa ya, perempuan hobinya bicara misalnya gitu. Nah ternyata, nah itu kan berarti ada stratanya kan, ada perbedaannya gitu. Gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ada apa? Teknik sampling berikutnya. Cluster random sampling. Oh, cluster random sampling. Kan terdiri dari kelompok ya. Namanya juga cluster. Ada namanya cluster sampling atau sering dikatakan sebagai area sampling. Ada area-areanya. Biasanya cluster random sampling ini digunakan untuk sampel yang populasi yang besar. Misalnya kita mau melakukan penelitian di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta itu kan ada klaster-klasternya. Ada area-areanya, ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Utara, Pusat, gitu kan. Jadi ada 5. Jadi ada 5 klaster nih ternyata. Nah, dari 5 klaster itu kita identifikasi lagi. Misalnya ada berapa sekolah yang akan diteliti. Ternyata sekolah di Jakarta Selatan itu lebih sedikit dibandingkan sekolah dari Jakarta Timur, misalnya gitu. Di situ kita perlu menentukan jumlahnya. Jumlahnya itu harus adil. Jangan sampai nanti sekolah di Jakarta Timur yang mau diambil sampel 30, Jakarta Selatan hanya 2, misalnya gitu. Itu kan timpang. Gitu. Nah, jadi kalau cluster random sampling, ini kita perlu mengetahui dulu apakah yang akan kita teliti ini terklasterisasi. Kalau dia ada areanya, artinya setiap area perlu keterwakilan. Kita perlu tahu, gitu. Ya. Nah, jadi probability sampling itu kalau dijelaskan oleh kelompok ini tadi ada 3 ya. Jadi artinya setiap mereka itu punya peluang yang sama untuk menjadi sampel, tergantung si penelitinya. Tergantung penelitinya, karena penelitinya yang bisa mengambil, bisa menentukan. Gitu. Ya, jadi ada 3 tekniknya. Dan itu semua tergantung pada judul apa yang mau teman-teman angkat. Kemudian berikutnya ada kalau nggak salah non-probability sampling. Yang non nggak ada contoh yang, atau yang tayangan tadi. Tayangan. Nah ini non-probability sampling. Ya, non-probability sampling. Nah, itu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kalau tadi kan siapapun bisa jadi sampel, tergantung penelitinya mau pilih yang mana. Coba ke next slide-nya. Siapa nih, Han? Ana? Nah, ada namanya sampling sistematis. Kalau sampling, ada sistematis sampling, itu berarti sampelnya kita beri nomor. Misalnya ini ada 200 nih, 200 data. Saya hanya butuh 50 misalnya. Saya hanya butuh 50. Jadi dari 1 sampai 200 saya beri nomor.
Nah, kemudian saya ambil kelipatan. Misalnya kelipatan 10. Jadi nomor 10, 20, 30, 40, 5. Jadi nama-nama yang ada di nomor itu atau kelipatan 5. Nama-nama yang ada di kelipatan 5 itulah yang menjadi sampel saya. Gitu. Jadi kalau sampling sistematis seperti itu pengambilan sampelnya. Ya, nah biasanya teknik non-probability sampling ini untuk data yang sangat besar. Makanya diberi nomor terus diambil secara acak. Secara sistematis. Gitu. Kemudian ada lagi sampling kuota. Nah, sampling kuota ini artinya kita sudah menentukan di awal kuotanya. Jadi saya mengharapkan ada 200 orang yang mengisi kuesioner saya. Yang penting sudah masuk ke 200 sudah cukup, saya close, selesai gitu. Jadi kalau sampling kuota ini karena cuma pakai kuota gitu. Jadi nggak ada syarat-syarat lainnya, yang penting sesuai kuota sudah selesai. Nah, makanya non-probability sampling ini digunakan untuk penelitian yang populasinya sangat luas. Gitu. Jadi misalnya, yang penting saya kasih kuota saja deh, siapapun yang mengisi silahkan. Gitu. Kemudian ada apa lagi? Sampling kuota. Ada sampling accidental. Sampling accidental ini siapa aja yang ketemu udah ambil. Siapa aja yang ketemu, yuk jadi sampel saya gitu ya. Nah, itu non-probability sampling. Kemudian ada purposive sampling. Kalau purposive sampling ini tadi jadi pertanyaannya siapa, Albi ya. Nah, penentuan sampelnya dengan pertimbangan. Misalnya kita sedang melakukan penelitian, contohnya tadi diambil oleh kelompok ini mengenai kualitas makanan. Nah, kualitas makanan, siapa orang yang paling bisa menjadi sampel mengenai kualitas makanan? Tentu orang yang suka makan. Kalau orang yang makannya pilih-pilih, susah untuk menjadi sampel makanan. Apalagi orang yang sedang diet. Disuruh makan, dia belum tentu mau, karena belum jamnya. Atau nggak sesuai kalorinya, dan lain sebagainya. Jadi kalau sampling purposive itu, ada pertimbangan tertentu, penelitian ini hanya bisa diisi oleh orang-orang ini. Atau contoh lainnya misalnya, penggunaan TikTok atau penggunaan media sosial. Apakah bisa diteliti terhadap anak-anak yang misalnya, anak-anak mungkin ya, atau mungkin terhadap orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa tapi yang tidak main TikTok gitu. Biasanya kan di usia 50, mohon maaf 60 itu sudah media sosialnya bukan itu yang dibuka oleh beliau-beliau. Seperti itu. Nah, jadi ada purposive sampling itu ada pertimbangan tertentu. Biasanya orang-orang yang aktif menggunakan media sosial itu kan remaja ya, usia-usia remaja. Usia 15 sampai 25 tahun misalnya. Nah, jadi kita sudah menentukan sampel kita hanya orang-orang yang di usia 15 sampai 25 tahun. Di luar itu tidak menjadi sampel kita. Nah, itu bisa dikatakan sebagai purposive sampling. Gitu. Jadi ada pertimbangan yang penelitian saya ini hanya bisa diisi oleh orang-orang dengan karakteristik ini. Seperti itu ya contohnya. Sudah ya? Ada lagi non-probability sampling? Setelah ini masih ada, Han? Nge-lag Ustazah Afwan. Sampling jenuh dan snowball. Oh, sampling jenuh dan snowball. Kalau sampling jenuh, itu biasanya populasinya tuh sedikit. Populasinya sedikit. Jadi populasinya ternyata cuma 30 orang gitu. Nah, terus begitu dihitung hasilnya 28. Ya udahlah semuanya aja gitu. Jadi sampling jenuh itu karena populasinya sangat sedikit. Jadi ambil saja semuanya kalau sampling jenuh. Sementara kalau snowball sampling, nah itu penentuan sampelnya biasanya mula-mula diambil dari jumlah yang kecil. Karena misalnya kita tidak tahu nih siapa yang harus kita tanyakan. Seperti contoh pertanyaan Anida tadi. Misalnya, apa tadi? Anida tentang
narkotika ya? Penggunaan narkotika atau apa tadi ya? Ini ada Iya, pertanyaan. Ustaz, ada pengguna narkoba. Nah, pengguna narkoba. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak siapa nih yang menggunakan narkoba di lingkungan teman-teman? Pasti kan tidak. Nah, tentunya kita perlu bertanya ke orang-orang yang paham mengenai hal tersebut. Datanglah kita misalnya ke tempat rehabilitasi. Dari tempat rehabilitasi biasanya kita tanya nih ke orang yang sedang direhab. Ada nggak temennya yang masih misalnya masih menggunakan, akan beri, dan datanglah ke orang tersebut. Nanti dapat lagi dari orang lain, misalnya nanti dia merekomendasikan, oh ada nih teman saya, oh ada. Akhirnya seperti snowball. Snowball itu seperti ibaratnya bola salju yang jatuh dari atas bukit. Pertamanya dia kecil, lama-lama dia menjadi besar. Gitu, karena datanya pertama cuma mungkin 1-2 orang, lama-lama karena dapat informasi dari mereka, mohon maaf, biasanya itu ada komunitasnya sendiri kan, gitu kan, komunitas-komunitas sendiri. Nah, artinya kita perlu bertanya ke komunitas tersebut. Gitu. Tidak harus, maksudnya, mohon maaf, saya tidak mengatakan mengenai narkotika ya, mungkin ada hobi-hobi tertentu, kan biasanya hobi-hobi tertentu tuh punya komunitas kan. Nah, jadi tanyalah ke komunitas itu, misalnya data apa yang diperlukan. Nah, kemudian gini, tadi ada pertanyaan dari Anida. Misalnya, ini sulit diakses. Kalau sulit diakses ya mungkin menggunakan snowball sampling lebih cocok ya, dibanding contoh-contoh teknik-teknik yang lain. Kalau snowball sampling kan karena sulit diakses, tapi penelitian harus dilakukan ya gunakan snowball sampling. Tapi kalau misalnya memang sangat sulit untuk diakses, teman-teman perlu pertimbangkan lagi untuk melanjutkan penelitian. Kecuali memang punya survive ya, punya ketahan malangan gitu. Saya harus keluar kota untuk mencari data, saya akan lakukan. Nah, gitu. Kecuali memang ada sikap tahan malang itu, survive ya. Nah, kemudian ada partisipan yang sifatnya ada sampel yang enggan berpartisipasi, sementara kita butuh data dari yang bersangkutan. Nah, terkadang orang-orang itu enggan berpartisipasi saat nama mereka harus dituliskan. Ya kan? Nah, nama harus ditulis, nomor telepon, jenis kelamin, nomor WA, dan lain sebagainya. Kadang banyak orang yang enggan memberikan data tersebut. Nah, kalau menurut saya, sekiranya memang yang dibutuhkan hanya jawabannya saja, datanya saja gitu, tanpa memerlukan biodata mereka, tidak perlu diberikan biodata, itu cukup. Gitu. Karena biasanya orang-orang itu mau berpartisipasi kalau nama mereka tidak terekspos. Itu biasanya penyebab enggan berpartisipasi itu seperti itu. Sebutkan nama gitu. Atau misalnya memang nama sangat dibutuhkan, saya pernah tuh, nama itu sangat dibutuhkan untuk database saya saja. Akhirnya di situ saya menuliskan, waktu itu penelitian untuk mahasiswa ya. Saya hanya menuliskan, silahkan tuliskan nama Anda, apapun yang Anda jawab tidak akan mempengaruhi nilai Anda, dan semua data pribadi yang Anda sampaikan tidak akan diekspos oleh peneliti, karena peneliti hanya membutuhkan jawaban jawaban dari kuesioner yang peneliti berikan. Jadi saya beri keterangan seperti itu. Intinya tidak mempengaruhi nilai dan tidak akan diekspos. Nah, biasanya dengan demikian tuh masih mau berpartisipasi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di beberapa buku statistika, atau mungkin kalau googling pun juga bisa. Misalnya penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 5%. Tulisnya gitu. Penentuan kenapa? Ini penelitian yang tadi ada rumus ya. Ya, aku harus pakai rumus yang bantu peneliti untuk menyajikan, untuk menentukan jumlah sampel. Nah, boleh di next lagi. Nah, yang ini ditolerir. Oh, hanya 2% ini toleransinya. Jadi ada toleransi kesalahan namanya tadi. Yang 5% saya sebutkan itu toleransi kesalahan. Kalau dalam sebuah penelitian yang sifatnya kedokteran, medis, kesehatan,
itu toleransi kesalahannya hanya dibolehkan 0,1%. 0,1%. Jadi artinya misalnya dari 10 mohon maaf dari 100 sampel hanya boleh terjadi 1 kesalahan. Dan itu kalau bisa minim kesalahan. Kalau medis ya nggak boleh sampai ada kesalahan kalau medis karena akibatnya kan bisa fatal kalau medis. Tapi kalau sosial itu taraf kesalahannya boleh sampai 5%, 0,5. Gitu. Jadi misalnya dari 100 sampel, ternyata yang 5 gagal, misalnya gitu. Nah, yang 95-nya masih dianggap berhasil. Karena kan kita masuknya kan sosial, ranahnya sosial. Gitu. Jadi taraf kesalahan, tergantung kalian mau taraf kesalahannya berapa. Ya, 1% apa 5% gitu. Untuk apa sih taraf kesalahan ini dipertimbangkan? Ya, karena nanti misalnya saat proses penelitian berlangsung tiba-tiba sampelnya berganti. Kan biasanya melakukan penelitian eksperimen di kelas, misalnya dalam 4 kali pertemuan, ternyata ada 1 kali pertemuan ada 5 anak yang tidak masuk gitu. Nah, terus gimana datanya? Masa data dia bolong gitu. Nah, makanya perlu ada taraf kesalahan seperti itu. Nah, selain itu, walaupun jumlah sampel itu sudah ditentukan, sudah ada ya penentuannya, tapi semakin banyak sampel, semakin baik sebenarnya. Kenapa? Karena mendekati kesimpulan yang valid. Gitu. Walaupun misalnya dari 200 jumlah populasi, terus kalau 200 itu sampelnya cukup kalau dengan taraf kesalahan 5%, 127. Jadi sampelnya cukup 127 atau 115. Tapi ya saya 150 deh, nggak apa-apa gitu. Karena untuk mengantisipasi misalnya ada anak yang berpindah-pindah gitu. Kadang dia izin, kadang tidak. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, pembulatan ke atas. Nah, itu contoh Slovin ya. Tapi kalau nggak mau pakai rumus ya pakai tabel-tabel yang ada di buku statistika pun juga tidak apa-apa. Tapi pada intinya walaupun jumlah sampel sudah ada penghitungannya, bisa saya katakan semakin banyak sampel itu semakin baik. Kenapa? Karena mendekati kesimpulan yang valid. Gitu. Ya, semakin banyak sampel semakin baik. Tapi kalau memang tidak bisa diperbanyak lagi sampelnya ya tidak apa-apa ya segitu saja. Misalnya Hana ada 4 kelas populasinya. Hana bahkan Hana harus mengajar ke kelas ketiga dan keempat sementara itu bukan kelasnya Hana misalnya gitu. Jadi cukup ya udah yang 2 kelas itu saja dimaksimalkan. Gitu. Itu contohnya. Seperti itu ya teman-teman untuk populasi dan sampel. Jadi populasi itu wilayahnya sangat luas. Nah sampel itu kita cukup ambil bagian dari populasi itu yang mewakili karakteristiknya. Kemudian bagaimana cara mengambil sampel? Ada teknik-tekniknya yang tadi, mau simple random sampling, cluster sampling, apalagi sampel jenuh, dan lain sebagainya. Kapan teknik sampling itu digunakan? Tergantung kita mau meneliti apa dan bagaimana orang-orang yang akan kita teliti itu, bagaimana karakter si sampelnya itu. Semuanya tergantung ya. Jadi nggak bisa saya katakan kalau eksperimen harus ini, kalau korelasional harus ini, pengambilan sampelnya tidak bisa seperti itu. Tergantung apa yang kalian teliti dan objeknya apa. Terus orang-orangnya bagaimana karakternya. Gitu. Mohon izin Prof. Zainal. Oke, barangkali Prof. Zainal tadi sebab beliau juga sambil mengajar di S3 ya, teman-teman. Oke. Yang hari ini tidak hadir, Ainun ada? Ainun. Ainun. Tidak ada ya, Ainun. Ismail Faruqi. Tidak ada. Mukhtar Abdullah juga tidak ada ya, tadi saya lihat. Tadi Afwan, Ainun tadi ada, cuman rumahnya mati lampu, dia pakai wifi ya, jadi belum bisa join. Tapi tadi pas awal-awal masuk saja. Tadi awal-awal masuk ya. Ya. Oke. Ada Ismail Faruqi hadir. Oke ada. Oh iya. Faruqi. Mana? Ada Ustaz. Oh berdua dengan Dihya ya. Iya Ustaz Afwan. Ya, oke.  'Okay. 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 'Okay.
Muhtar Abdullah nih Dul ya, yang dipanggil Dul kan ya? Ya, Ustazah, betul, Ustazah. Ya, belum ada ya Gifari ya, Dul. Tadi sih katanya bentrok saya sama Sorok, tapi saya udah tanya lagi gimana ke depannya gitu, belum dijawab. Ya, oke, baik. Terima kasih Gifari. Izah tadi ada ya, Izah MBKM, Nadia juga ada MBKM, Nabila dengan Putri yang tidak ada. Oke, selain nama yang saya sebut tadi, saya sudah anggap hadir. Oke ya, teman-teman. Oke, berhubung sekarang sudah 11.08 kan kita sampai 11.40 ya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Atau cukup jelas? Taufik Syuhada. Ada, Ustazah. Ya, ada. Bagaimana? Sudah cukup jelas, Taufik? Insyaallah, Ustazah. Insya Allah. Oke, langsung cari judul ya, Taufik. Penelitian kuantitatif. Langsung pakai populasi dan sampel. Oke, baik. Kita jumpa pekan depan lagi ya, teman-teman. Kita akan bahas mengenai, nah kalau pekan depan kita sudah masuk ke metode penelitian. Kalau sekarang masih bahas populasi dan sampel, nah besok kita sudah bahas tuh metodologi penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah metode korelasional. Korelasi. Nah, biasanya kalau korelasional itu diawali dengan judul hubungan. Hubungan, bukan pengaruh ya. Biasanya kata kuncinya hubungan. Hubungan antara A dengan B. Bagaimana hubungannya, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Nah, itu diteliti dalam sebuah penelitian yang namanya kuantitatif. Gitu ya. Kalau ranah ilmiah tuh hubungan pun perlu diteliti ya. Perlu diketahui apakah harus dilanjutkan atau tidak gitu. Oke, yang presentasi mungkin Hana dengan Arya lebih paham ya, kan sudah dibentuk ya kelas ininya ya kelompoknya. Oke, sudah 11.40. Jangan lupa teman-teman yang presentasi sebelum mengunggah sebelum hari H perlu diunggah dulu malam ya. Malam atau ya paling tidak sebelum jam 7 pagi lah gitu ya. Jadi saya dengan Prof Zainal dan teman-teman punya kesempatan untuk membaca terlebih dahulu materi yang teman-teman sajikan. Oke, sekian dari saya dengan Prof Zainal. Mohon izin barangkali tadi Prof Zainal bentrok ya dengan ada kuliah juga di S3. Mengajar juga di S3. Oke, terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.